Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Big Data dalam akuntansi, khususnya tentang konsep Big Data dan proses ETL atau Extract, Transform, dan Load. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini membuat jumlah data yang dihasilkan perusahaan semakin besar. Data tersebut bukan hanya berasal dari transaksi keuangan, tetapi juga dari penjualan, pembelian, persediaan, perbankan, perpajakan, dan berbagai sistem digital lainnya. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan teknologi yang dapat mengelola data tersebut agar tidak hanya menjadi kumpulan data, tetapi bisa diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sebelum membahas penerapannya dalam akuntansi, kita perlu membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Big Data. Selanjutnya ini ada pengertian Big Data. Big Data secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan data yang jumlahnya sangat besar berasal dari berbagai sumber, bentuknya beragam dan terus bertambah dengan cepat. Dalam bidang akuntansi, data yang dikelola tidak hanya berupa laporan keuangan. Data tersebut juga dapat berasal dari transaksi penjualan, pembelian, pelanggan, pemasok, persediaan, perbankan, perpajakan, dan sistem ERP. Dengan adanya Big Data, data-data tersebut dapat dianalisis untuk menghasilkan informasi atau insight yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih cepat. Contoh sederhananya, misalnya perusahaan memiliki jutaan transaksi penjualan. Jika data tersebut hanya disimpan, maka manfaatnya terbatas. Tapi jika dianalisis, perusahaan bisa mengetahui produk mana yang paling laku, cabang mana yang paling penjualannya tinggi, dan transaksi mana yang tidak normal. Big Data sendiri memiliki beberapa karakteristik utama yang dikenal dengan istilah 5V. Big Data memiliki 5 karakteristik utama atau yang bisa disebut dengan 5V. Yang pertama adalah volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Contohnya perusahaan dapat memiliki jutaan transaksi dalam 1 tahun. Yang kedua ada velocity, yaitu kecepatan. Data dihasilkan dan diproses. Contohnya transaksi pembayaran digital yang langsung tercatat secara real time. Yang ketiga ada variety, yaitu data memiliki berbagai bentuk dan berasal dari berbagai sumber. Contohnya itu data dapat berupa angka, teks, dokumen, gambar, maupun data transaksi. Yang keempat ada veracity, yaitu berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data, karena jika data yang digunakan salah, maka hasil analisisnya juga bisa salah. Contohnya itu data transaksi yang tidak lengkap atau salah dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat. Nah, yang terakhir adalah value, yaitu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari data tersebut. Contoh data transaksi dapat dianalisis untuk mengetahui produk yang paling menguntungkan. Jadi, kelima karakteristik ini menunjukkan bahwa Big Data bukan hanya tentang data yang jumlahnya besar, tetapi juga tentang bagaimana data tersebut dapat dikelola dan memberikan nilai bagi perusahaan. Slide selanjutnya ada Big Data dalam akuntansi. Dalam akuntansi, penggunaan Big Data membuat proses pengolahan informasi menjadi lebih luas. Akuntansi tidak lebih hanya berfokus pada pencatatan transaksi dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya Big Data, akuntan juga dapat melakukan analisis terhadap transaksi dalam jumlah besar, menemukan pola transaksi yang tidak normal, membantu mendeteksi fraud, dan melakukan analisis untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan. Jadi, menurut saya sendiri, perkembangan Big Data membuat peran akuntan juga ikut berkembang. Akuntan tidak hanya dituntut untuk bisa mencatat dan menyajikan informasi keuangan, tetapi juga harus mampu memahami dan menganalisis data untuk memberikan insight kepada manajemen. Nah, dengan kemampuan tersebut, Big Data tentunya memberikan berbagai manfaat bagi bidang akuntansi. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi karena pengolahan data dalam jumlah besar.
dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. Yang kedua, meningkatkan akurasi karena analisis dilakukan berdasarkan data yang tersedia. Yang ketiga, membantu mendeteksi fraud dengan melihat pola transaksi yang tidak biasa. Yang keempat, membantu manajemen dalam mengambil keputusan karena keputusan dapat didasarkan pada data aktual. Dan yang terakhir, membantu perusahaan melakukan peramalan atau forecasting, misalnya memperkirakan penjualan, pendapatan, maupun biaya di masa depan. Jadi, manfaat utama Big Data adalah membantu perusahaan mengubah data yang besar menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan. Di slide selanjutnya ada contoh penerapan Big Data dalam akuntansi. Untuk contoh penerapannya, kita bisa mengambil contoh dari analisis transaksi penjualan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki jutaan data transaksi dari berbagai cabang. Dengan menggunakan Big Data, perusahaan dapat menganalisis produk yang paling banyak terjual. Cabang dengan penjualan tinggi, waktu penjualan paling tinggi, sampai melihat pola pemberian pelanggan. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dapat menentukan strategi penjualan dan mengatur persediaan dengan lebih baik. Jadi, Big Data membuat perusahaan tidak hanya mengetahui apa yang sudah terjadi, tetapi juga dapat membantu memahami pola yang terjadi dan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Namun, sebelum data tersebut dapat dianalisis, data perlu dikumpulkan dan dipersiapkan terlebih dahulu. Salah satu proses yang digunakan adalah ELT. Nah, ini ada pengertian ELT. ELT merupakan singkatan dari extract, trans, dan load. Secara sederhana, ELT adalah proses untuk mengambil data dari berbagai sumber, kemudian membersihkan data, mengolah data tersebut, lalu menyimpannya di tempat yang dapat digunakan untuk analisis. Extract berarti mengambil data dari sumbernya. Transform berarti mengubah dan membersihkan data agar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan load berarti memasukkan data yang sudah diproses ke dalam sistem penyimpanannya. Jadi, prosesnya bisa kita bayangkan seperti ini. Data mentah dikumpulkan, kemudian dibersihkan dan disesuaikan. Setelah itu, disimpan agar siap digunakan untuk dianalisis. Slide selanjutnya ada ekstrak. Tahap pertama dalam ELT adalah ekstrak atau ekstraksi data. Pada tahap ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber. Contohnya, dalam perusahaan, data dapat berasal dari sistem akuntansi, sistem ERP, database, Excel, sistem penjualan, pembelian, perbankan, maupun sistem perpajakan. Misalnya, perusahaan ingin menganalisis kondisi keuangannya, maka perusahaan dapat mengambil data transaksi penjualan dari sistem kasir, data pemberian dari sistem pembelian, dan data pembayaran dari sistem perbankan. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dikumpulkan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ada transform. Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah transform. Pada tahap ini, data yang masih mentah dibersihkan dan diubah agar memiliki format yang sesuai dan dapat digunakan untuk dianalisis. Contohnya adalah menghapus data yang duplikat, memperbaiki data yang salah, menangani data yang kosong, dan menyamakan format data. Sebagai contoh, ada sistem yang mencatat tanggal dengan format tanggal, bulan, tahun, sedangkan sistem lain menggunakan bulan, tanggal, tahun. Agar data tersebut bisa digabungkan dan dianalisis, formatnya harus diseragamkan terlebih dahulu. Tahap ini sangat penting karena jika data yang digunakan tidak berkualitas, maka hasil analisis yang diperoleh juga bisa menjadi tidak akurat. Nah, di tahap terakhir adalah load atau pemuatan data. Setelah data selesai dibersihkan dan diolah, data tersebut dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan seperti database, data warehouse, atau data lake. Setelah data tersimpan, data tersebut sudah dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya, data transaksi penjualan yang sudah dibersihkan dapat dimasukkan ke dalam data warehouse. Kemudian data tersebut dapat digunakan untuk membuat dashboard penjualan dan menganalisis kinerja perusahaan. Jadi, tahap load merupakan tahap yang membuat data yang sudah diproses menjadi tersedia dan siap digunakan. Nah, di slide selanjutnya ada alur proses ETL. Kalau kita lihat dari alur proses ETL, dimulai dari data yang berasal dari berbagai sumber. Pertama,
Data tersebut diambil melalui proses ekstrak, kemudian data dibersihkan dan diolah melalui proses transform. Setelah itu, data yang sudah siap dimasukkan ke dalam sistem penyimpanan melalui proses load. Selanjutnya, data tersebut dapat dianalisis untuk menghasilkan insight yang kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi, sederhananya, alurnya adalah data mentah diolah melalui proses ETL menjadi data yang berkualitas, kemudian dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dapat membantu perusahaan mengambil keputusan. Di slide selanjutnya ada contoh ETL dalam akuntansi. Sebagai contoh penerapan ETL dalam akuntansi, kita bisa melihat bagaimana perusahaan menganalisis probabilitas setiap produk. Yang pertama, pada tahap ekstrak, perusahaan mengambil data penjualan, pembelian, persediaan, dan biaya dari berbagai sistem. Kemudian, pada tahap transform, data tersebut dibersihkan, misalnya menghapus transaksi yang duplikat dan menyamakan format data. Setelah itu, pada tahap load, data yang sudah disiap dimasukkan ke dalam data warehouse. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui produk mana yang memberikan keuntungan paling besar. Dari informasi tersebut, manajemen dapat mengambil keputusan, misalnya meningkatkan produksi produk yang menguntungkan atau mengevaluasi produk yang kurang memberikan keuntungan. Jadi, ETL membantu mengubah data transaksi yang awalnya terpisah-pisah menjadi informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Di slide selanjutnya ada hubungan Big Data dan ETL. Big Data dan ETL memiliki hubungan yang sangat erat. Big Data menyediakan data dalam jumlah besar dan berasal dari berbagai sumber. Namun, data tersebut belum tentu langsung siap untuk dianalisis. Oleh karena itu, dibutuhkan proses ETL untuk mengambil data, membersihkan data, dan menggabungkan data tersebut agar menjadi lebih terstruktur. Setelah melalui proses ETL, data dapat disimpan dalam data warehouse atau data lake dan kemudian digunakan dalam proses data analitik. Jadi, dapat dikatakan bahwa big data merupakan sumber data yang besar, sedangkan ETL merupakan salah satu proses yang membantu menyiapkan data tersebut agar bisa memberikan insight yang berguna. Di slide selanjutnya ada tantangan penerapan Big Data dan ETL. Walaupun memiliki banyak manfaat, penerapan Big Data dan ETL juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah kualitas data. Jika data yang dihasilkan tidak akurat atau tidak lengkap, maka hasil analisis juga tidak akan maksimal. Yang kedua, ada keamanan data karena data akuntansi dan keuangan merupakan data yang sensitif. Yang ketiga, ada privasi terutama ketika perusahaan mengolah data pelanggan. Dan yang keempat, kebutuhan infrastruktur, teknologi yang memadai untuk mengelola data dalam jumlah besar. Yang terakhir, ada kemampuan sumber daya manusia. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memahami akuntansi, tetapi juga mampu menggunakan teknologi dan melakukan analisis data. Slide selanjutnya ada peran akuntan di era Big Data. Dengan berkembangnya Big Data, peran akuntan juga memiliki perubahan. Dulu, akuntan lebih dikenal sebagai pihak yang mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Namun, saat ini, akuntan juga perlu memiliki kemampuan dalam memahami dan menganalisis data. Akuntan perlu mampu menggunakan tools data analitik, menginterpretasikan hasil analisis, mengidentifikasi risiko dan fraud, serta memberikan insight kepada manajemen. Jadi, menurut saya, seorang akuntan di era digital harus memiliki kombinasi antara kemampuan akuntansi dan kemampuan teknologi. Hal ini penting karena akuntan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan, tetapi juga harus mampu menjelaskan apa arti dari data tersebut dan bagaimana data tersebut dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Kesimpulannya, sebagai simpulan Big Data, merupakan kumpulan data yang memiliki karakteristik volume, velocity, variety, veracity, dan value. Dalam bidang akuntansi, Big Data dapat memberikan banyak manfaat, seperti membantu analisis transaksi, mendeteksi fraud, meningkatkan efisiensi, melakukan forecasting, dan membantu pengambilan keputusan. Sedangkan ETL, yang terdiri dari ekstrak, transform, dan load, merupakan proses untuk mengambil data dari berbagai sumber, membersihkan data dan mengolah data, kemudian menyimpan agar siap dianalisis. Jadi, Big Data dan ETL memiliki peran penting dalam data analitik, karena membantu perusahaan mengubah data mentah menjadi informasi yang memiliki nilai. Pada akhirnya, kemampuan mengolah data
dan menganalisis data menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki oleh akuntan di era digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Big Data dalam akuntansi, khususnya konsep Big Data dan ETL atau Extract, Transfer, dan Load. Dari pembahasan ini, dapat kita pahami bahwa data yang besar tidak akan memberikan manfaat secara maksimal jika tidak dikelola dan dianalisis dengan baik. Dengan memanfaatkan Big Data, ETL, dan data analitik, perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.